Selamat pagi Bogertop, salam sejahtera bagi kamu semua. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah, hayalanu boger nifla. Sehingga hari ini kita boleh jalani dengan semangat yang baru, ada sukacita di hati kita, sehingga Tuhan senantiasa kita muliakan dalam segala karya dan karsa kita. Firman Tuhan kembali menyapa kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami hendak menjalani hari ini dengan segala rutinitas yang ada. Dan kami hendak mendasarinya di dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Sehingga firman-Mu akan menjadi motivasi bagi kami, dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Kejadian 45 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tema kita, tak ada yang kebetulan dalam hidup. Saudara-saudaraku, ini adalah kisah nyata dari seorang petani Skotlandia. Suatu waktu ia mendengar ada jeritan anak minta tolong. Teriakan itu datang dari semak belukar dekat rumahnya. Secara spontan ia berlari ke arah sumber suara itu, dan ia menemukan seorang anak laki-laki yang sedang berjuang untuk keluar dari lumpur isap yang hampir menenggelamkannya. Dengan sigap, si petani menolong anak itu keluar dari lumpur isap tersebut. Keesokan harinya, ayah si anak itu berkunjung ke rumah petani yang telah menyelamatkan nyawa anaknya, dan ia menawarkan sejumlah hadiah sebagai balas jasa atas apa yang sudah ia lakukan terhadap anaknya itu. Namun saudaraku, dengan halus si petani menolak semua tawaran itu, sebab ia melakukannya dengan tulus dan tidak berharap pamrih. Sementara mereka berbicara, ayah si anak yang ditolong tersebut melihat ada anak laki-laki si petani sedang berdiri di dekat pintu. Spontan ia menawarkan agar diizinkan menyekolahkan anak tersebut. Si petani dengan senang hati menerimanya. Anak si petani ternyata anak yang pintar, dan karena itu ia pun melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran Saint Mary di kota London, dan tentu dengan biaya dari orang tua anak yang telah diselamatkan ayahnya. Pada waktu pecah Perang Dunia Pertama, anak orang kaya itu mengalami cedera serius akibat terkena serpihan mortir. Karena lukanya sangat parah, akhirnya ia mengalami infeksi. Beruntung anak petani yang sudah menjadi dokter berhasil menemukan obat antibiotik yang disebut penicillin, dan dengan penemuannya itu ia menyelamatkan nyawa anak orang kaya yang telah menyekolahkannya. Anak petani itu bernama Alexander Fleming, dan anak orang kaya itu bernama Winston Churchill. Di kemudian hari, Winston Churchill
menjadi Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal itu. Saat Winston Churchill menjadi Perdana Menteri Inggris, ia kemudian mengangkat Dr. Alexander Fleming menjadi Menteri Kesehatan di Kerajaan Inggris Raya. Nah, dari kisah ini, saudaraku, saya mau mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini. Semua ada dalam rancangan dan rencana, atau lebih tepatnya, langkah hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Saat ini bisa jadi kita tidak dapat memahami pilihan Tuhan atas jalan hidup kita. Kita tidak mengerti mengapa kita mengalami kepahitan dalam hidup. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini dan kita dapat meraih sukses, maka barulah kita mengerti bahwa terkadang Tuhan memakai kepahitan dalam hidup untuk memproses kita menjadi pribadi yang tangguh dan layak untuk menggapai masa depan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Alkitab mencatat sebuah kisah yang jauh lebih mengharukan daripada kisah Alexander Fleming dan Winston Churchill. Siapa sangka, saudaraku, Yusuf yang dibully oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual sebagai budak kepada pedagang-pedagang Midian, dan yang kemudian menjadi budak Potifar, yang kemudian lagi difitnah dan dijobloskan ke dalam penjara, pada akhirnya menjadi orang yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan di Mesir, bahkan disebut bapa bagi Firaun. Tapi semua kisah kepahitan yang ia alami dikelolanya dengan iman sebagai proses yang harus diterima dari Tuhan, menjadi jalan yang terbaik untuk menyelamatkan banyak orang, bahkan untuk memelihara kelangsungan hidup keluarganya dari ancaman kematian. Bagi Yusuf, saudaraku, prestasi yang digapai bukanlah keberuntungan atau sesuatu yang kebetulan. Semua itu telah digariskan Tuhan baginya, dan dia harus menerimanya dengan penuh ketaatan dan mensyukurinya bersama dengan saudara-saudaranya yang dulu memperlakukannya dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Saudaraku, kisah ini kiranya juga menjadi penguatan bagi kita untuk melihat segala peristiwa dalam hidup, baik itu yang menyenangkan, terlebih yang tidak menyenangkan, sebagai jalan-jalan Tuhan untuk menjadikan kita sebagai pemenang. Karena itu jangan sesali diri, saudaraku, ketika saudara mengalami kepahitan dalam hidup. Jalani semua dengan iman, maka Tuhan akan mengubah kepahitan itu menjadi manis pada akhirnya. Ingat, tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran saudara sekarang dan sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati.